Sementara itu, kerbau masih saja asik mandi. Ia tidak memperdulikan katak kecil yang keheranan melihat tubuhnya yang ingin sekali mendekat. Namun ia takut kalau kerbau itu memakannya. Ah, ah. Baby shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do. Baby shark. Teman-teman, malam ini Alia mau bubuk. Sebelum bubuk, Alia mau bacain cerita. Judulnya adalah Kerbau dan Katak. Ayo kita baca yuk teman-teman. Bukunya teman-teman, Kerbau dan Katak. Diceritakan pada zaman dahulu ada seekor katak. Sebut saja namanya Pak Gendut. Ia tinggal di sebuah danau bersama teman-temannya. Ini katanya warna hijau sama temannya warna merah. Kemudian Pak Gendut merupakan pemimpin para katak tersebut. Pak Gendut dikenal sebagai pemimpin katak yang baik dan suka menghibur katak-katak yang lain. Pada suatu pagi yang cerah, katak di bawah pimpinan Pak Gendut sedang mencari makanan. Hanya seekor katak yang kecil yang masih tinggal. Ia berlompatan sana kemari ke tepi danau. Krok, krok, krok. Saat sedang asik dengan ulahnya, tiba-tiba seekor kerbau melintas di dekatnya. Oh, oh. Kerbau itu nampak begitu gagah dan cantik. Ia mendekati sungai untuk mengambil minum. Sementara si katak hanya diam dan terpaku. Wow, kerbau itu kok besar sekali ya. Temannya gak boleh. Katak kecil itu melihat kerbau dengan seksama. Ia memperhatikan kerbau mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Melihat tubuh kerbau yang sangat besar dibanding tubuhnya, katak kecil itu terkagum-kagum dibuatnya. Makhluk apa itu ya? Besar sekali katanya. Kata itu kata frog. Ada boneka frog. Sementara itu, kerbau masih saja asik mandi. Ia tidak memperdulikan katak kecil yang keheranan melihat tubuhnya yang ingin sekali mendekat. Namun ia takut kalau kerbau itu memakannya. Setelah kerbau tadi itu pergi, katak kecil itu pun kembali ke danau untuk menemui teman-temannya. Ia ingin menceritakan apa yang ia lihat tadi. Oh iya sama. Teman-teman, kesini, aku mau bercerita nih. Ada teman-temannya pada mendekat. Ketika sudah sampai di tepi danau, tempat yang katak lain dan Pak Gendut, ia segera menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Teman-temannya memperhatikan cerita katak kecil dengan seksama, termasuk Pak Gendut, pemimpin mereka. Katak kecil menceritakan pengalamannya tadi dengan penuh semangat. Hei teman-teman, aku tadi melihat binatang yang sangat besar dan mengagumkan katanya. Memang binatang apa yang kamu lihat tadi, hai katak kecil? Kata teman-temannya. Sambil menggarukkan kepala, katak kecil itu menjawab, apa ya? Aku juga tidak tahu namanya. Yang jelas dia sangat besar. Bahkan Pak Gendut saja kalah besar Pak Gendut. Ujarnya bersemangat yang diikuti tawa oleh kata-kata yang lain. Masa sih lebih besar dari kakak Gendut? Mendengar jawaban itu, Pak Gendut jadi penasaran.
dengan apa yang diceritakan oleh katak kecil, langsung menyaut. Ini Benarkah sebenarnya apa dia? Pokoknya besar sekali, jawab katak kecil sambil menggerakkan tangannya, gambarkan kebesaran kerbau itu. Pak Gendut makin penasaran. Dia tak mau tersaingi. Kemudian Pak Gendut begitu penasaran dan langsung menghirup udara sebanyak mungkin dan mengembungkan tubuhnya. Apakah dia sebesar ini? Tanya Pak Gendut. Wah, masih kurang besar Pak Gendut, kata katak kecil yang lain pun terkejut. Mendengar jawaban dari katak kecil, tentu saja Pak Gendut yang semakin penasaran dan tak mau kalah kembali mengembungkan dirinya lebih besar lagi. Namun usahanya sia-sia, sebab katak kecil terus menjawab bahwa dirinya masih kurang besar dibanding binatang yang tadi ia temui. apa perutnya ya? Perutnya dikasih udara. Melihat hal tersebut, katak-katak yang melihat ikut melerai. Cukup Pak Gendut, cukup tak Gendut, nanti tubuhmu meledak. Tubuhmu sudah terlalu besar, kata-kata yang lain mengingatkan. Tapi rupanya Pak Gendut tak mau mendengarkan nasihat kata-kata yang lain. Ia terus saja menggembungkan tubuhnya Bisa sampai jalan. akhirnya meledak. Duar! Perut Pak Gendut meletus. Wah, Pak Gendut akhirnya mati deh karena perutnya terlalu besar. Ingat ya teman-teman, menyimpan dengki itu tidak baik. Sebaiknya kita syukuri apa yang kita punya. Sekian cerita malam ini. Kita lanjutkan ke cerita panda. Aku adalah panda, sejenis beruang, tapi aku sangat lucu. Maka tak jarang aku dijadikan oleh anak-anak sebagai tokoh kartun yang digemari. Wah, aku lucu sekali ya, perutku besar. Panda berasal dari Tiongkok atau Cina. Ini mau. Dan sekarang aku dijadikan lambang negara Tiongkok. Bahkan aku ditampilkan dalam uang emas. Kesukaanku adalah makan bambu yang banyak. Kemudian aku kekenyangan teman-teman. Besar persis seperti beruang. Namun aku memilih bulu yang khas, bulu panda bermawar hitam dan putih yang membuat aku terlihat lucu sekali. Aku mau kemana ya? Aku sudah selesai buang air. Wah, perutku lapar lagi. Sebenarnya aku tergolong ke dalam hewan karnivora atau pemakan daging. Tapi faktanya panda lebih suka memakan bambu. Makan lagi yang banyak biar perutku kenyang. Perutku sakit lagi teman-teman. Panda bisa melihat 30 kg bambu dalam satu hari loh. Namun karena bambunya rendah nutrisi, maka aku harus memakan bambu dalam jumlah yang besar. Aku tidak bisa makan dengan posisi berdiri, melainkan harus berbaring atau duduk. Karena kami digunakan untuk menjepit bambu yang kami makan. Selain bambu, terkadang juga kami memakan makanan yang lain seperti madu, telur, makan ikan dan juga buah-buahan. Ada dua jenis panda yang terkenal, yaitu panda besar dan panda merah. Dua-duanya sama-sama lucu dan unik. Namun, panda besar termasuk spesies terancam punah karena kehilangan habitat dan tingkat kelahirannya yang sangat rendah sekali. Panda hanya melahirkan satu kali dalam 1 tahun dan sekali melahirkan bisa menghasilkan 2 anak panda saja. Dibandingkan dengan ukuran panda yang dewasa, bayi panda sangat kecil, yaitu beratnya hanya 100-200 gram, 900 kali lebih kecil dari induknya. Jika dipelihara dengan baik, seekor panda dapat hidup 25-35 tahun saja. Maka peliharalah, jangan sampai kami punah ya teman-teman. Alia kok tidak bubuk?